Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ummahat sekalian yang dirahmati Allah atas kesempatan pada pagi ini. Dan semoga saya berharap semoga ummahat yang ada di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita tentang kaidah fikih. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas kaidah fikih yang pertama, ya kaidah fikih kubro ya. Kaidah fikih kubro yang paling besar yaitu yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Yaitu segala perbuatan dan perkataan mukallaf itu tergantung pada niat, maksud dan tujuan mukallaf tersebut. Kemudian juga kaidah kedua juga kita telah bahas yaitu ya al-yaqinu la yazulu bisyak, ya bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan insya Allah pada pagi ini kaidah fikih kubro yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kita ucapkan bersama kaidah fikih ini. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Lagi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Iya. Baik, dalam kaidah fikih ketiga ini apa saja yang akan kita bahas yaitu poin-poinnya. Yang pertama adalah seperti biasa makna kaidah, ya. Makna kaidah dari al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudian dalil dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudian juga aqsamul masyaqqah, pembagian masyaqqah, pembagian kesulitan. Kemudian asbabut takhfif, sebab-sebab adanya kemudahan atau keringanan. At-takhfif itu kemudahan dan atau keringanan. Kemudian poin selanjutnya anwa'ir rukhas, yaitu macam-macam bentuk dari keringanan. Dan yang terakhir yaitu beberapa kaidah turunan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Baik, poin yang pertama yaitu makna kaidah dari al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah, ya. Al-masyaqqah dari segi bahasa itu artinya at-ta'ab wal juhd wal ana wal inkisar, ya. Masyaqqah itu ta'ab, susah payah, ya, letih, kelelahan. Al-juhd, ya, susah payah, al-inkisar wal ana atau kesulitan atau merasa sulit, merasa berat, itu namanya al-masyaqqah. Namanya apa? Al-masyaqqah. Sementara at-taisir itu dari segi bahasa artinya as-suhulah wal luyunah. As-suhulah itu kemudahan, al-luyunah kelancaran, kemudahan, ya. Jadi di sini secara global itu al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwasanya kesulitan itu atau sesuatu yang terasa memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Oke, secara global. Adapun ini arti makna kaidah dari al-masyaqqatu tajlibut taisir sendiri, saya bacakan dulu. Innal ahkam allati yansha' an tatbiqiha harajun 'alal mukallaf wa mashaqqa fi nafsihi aw malihi fasyari'atu tukhaffifuha bima yaqa'u tahta qudratil mukallaf duna usrin aw ihraj. Innal ahkam, hukum-hukum yang mana dalam penerapannya itu memberatkan bagi mukallaf, yaitu kita, ya kan, baik memberatkan pada jiwa kita ataupun harta kita, maka syariat Islam memberikan solusi, ya, yaitu memberikan apa? Sebuah keringanan, tentunya sesuai kemampuan mukallaf itu, ya,
tanpa duna usrin au ihraj, tanpa adanya kesulitan atau kesempitan, ya. Subhanallah, ya. Jadi syariat Islam itu sesungguhnya agama kita itu sangat memudahkan hambanya, ya, sangat memberikan kemudahan bagi hambanya. Baik, kalau kita sudah mengetahui makna kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, kita masuk kepada landasan dari kaidah ini. Ya, seperti biasa kita cantumkan dari Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ia tinggalkan pada kapan? Pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Wala yuridu bikumul usr. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini ayat ya agak panjang. Sebelumnya ada ayat sebelumnya yaitu berbunyi Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Baru ini wa man kana maridan aw ala safar, ya, dan seterusnya. Jadi di sini ayat 185 dalam surat Al-Baqarah ini adalah ayat tentang kewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya dia nggak mampu, sakit misalnya, atau sedang dalam perjalanan, maka dia boleh membatalkannya, tetapi wajib menggantinya. Sementara kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, merupakan landasan dari salah satu landasan atau dalil dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudian ayat berikutnya yaitu wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dialah Allah yaitu sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu semuanya dalam agama ini suatu kesempitan. Kemudian landasan dari as-sunnah, ya, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya itu loh, kalian itu diutus untuk apa? Untuk mempermudah, dan tidaklah kalian diutus untuk mempersulit. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya sebenarnya tentang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang seorang Arab Badui yang datang ke masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Arab Badui itu kencing pada salah satu sisi masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian itu, para sahabat mau menghardik si Arab Badui itu, mau menghardik. Ya, pas mau menghardik, kata Rasulullah apa? Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, pada orang-orang, da'uhu, ya, da'uhu, biarkanlah dia dulu. Maksudnya biarkanlah dia selesai dari kencingnya. Kalau kalian hardik, maka apa yang terjadi? Orang Arab Badui itu akan lari sementara dia masih kencing. Air kencingnya akan kemana-mana, ya. Justru nanti malah kesulitan, ya kan? Kesulitan untuk membersihkan najis, ya, kencingnya itu. Dan bahkan dampaknya yang lebih parah lagi, ya kan, orang Arab Badui itu akan mengira bahwasanya orang Islam itu nggak baik, ya kan, tidak memberikan kemudahan atau menyusahkan dia, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bilang kepada para sahabat, da'uhu, biarin dia selesai dulu, ya kan. Wahariku dzanuban min ma, ya kan. Dan kemudian kalau udah selesai baru kasih air di tempat di mana ia kan kencing, ya kan. Fa innama, kemudian selanjutnya fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin, karena sesungguhnya kalian itu loh diutus untuk mempermudah dan tidaklah kalian diutus untuk mempersulit. Kemudian hadis selanjutnya yaitu innallaha syara'ad dina faja'alahu sahlan samhan wasi'an wa lam yaj'alhu dayyiqan
Ya, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan agama ini, yaitu agama Islam. Lalu ia jadikan di dalam agama ini apa? Samhan, kemudahan, wasi'an, kelapangan, walam yaj'alhu dhayyiqan, dan tidak menjadikan kesempitan. Ya. Kemudian juga yang apa namanya yang menjadi motivasi kita ya, yang juga salah satu landasan dari kaidah juga, kaidah fikih ini juga firman Allah dalam surat Asy-Syarh ya. Asy-Syarh kita semua insyaallah hafal ya, yang alam nasyrah laka sadrak ya kan? Itu ayat Asy-Syarh ada ya berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dipastikan lagi, ditekakan lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini ya, ayat Asy-Syarh ini bisa menjadikan kita menjadikan motivasi buat kita ya. Ketika kita dalam hidup kita ada kesulitan, sedang terjadi masa-masa sulit ya, masa-masa sulit, kita ingat, hendaklah kita ingat ayat ini ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwasanya ya kan bersama kesulitan, bersama kesulitan, kepayahan, masa-masa sulit ini pasti akan ada kemudahan. Dan dipastikan lagi di ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Baik, kalau kita mengetahui makna kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir beserta landasan dari kaidah ini, kita sekarang akan mengenal tentang aqsamul masyaqqah ya, karena kaidah ini berbunyi al-masyaqqatu ya. Maka kita perlu mengetahui juga tentang pembagian bentuk dari kesulitan ini, al-masyaqqah ini. Ya kan? Ternyata tidak semua masyaqqah itu mendatangkan kemudahan, ya. Tidak semua masyaqqah itu harus menggugurkan suatu perbuatan. Tidak semua masyaqqah itu harus ada keringanan di dalamnya. Ya, di sini adapun pembagian bentuk masyaqqah ada dua. Yang pertama adalah masyaqqah yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Seperti bagaimana? Ya, seperti contohnya ketika berpuasa di dalam pas pada musim panas ya, apalagi kita di Kuwait misalnya, ya kan? Biasanya ya seringnya biasanya atau seringnya bulan Ramadan itu pas pada musim panas. Kita tahu kalau musim panas di Kuwait itu bisa mencapai berapa, kadang 40 bahkan lebih ya kan, dan panasnya lama ya kan, fajarnya bisa 3:30 dan maghribnya bisa 6:30 bahkan hampir jam 7. Lihat panasnya yang lama ini ya kan, tentunya akan ada masyaqqah, tentunya memberatkan bagi yang berpuasa ya kan, apalagi yang bekerja di luar ya, bagaimana menahannya itu double gitu ya kan, sudah menahan puasa, menahan haus, dahaga, dan dia harus kerja lagi ya kan, subhanallah ya. Tetapi masyaqqah yang seperti ini ya tidak berdampak pada gugurnya ibadah puasa, alias tidak ada keringanan. Ya mau nggak mau kita harus menjalankan puasa itu di musim panas. Ada masyaqqah tetapi ada pahala yang berlipat ganda ya, ada pahala yang berlipat ganda bila kita mengharapkan ridho Allah dan juga pahalanya. Begitu pula dengan jihad fisabilillah ya. Dahulu ya kan orang-orang pada zaman Rasulullah ya, para sahabat pada berjihad. Subhanallah, jihad itu taruhannya nyawa, perang ya kan, perang melawan kafir Quraisy, perang melawan orang yang menentang agama Islam. Subhanallah, ya kan, itu masyaqqah yang sangat berat ya kan, tetapi ini tidak gugur ya, mentang-mentang taruhannya nyawa, tetapi ini tidak gugur ya, tidak ada keringanan itu. Ya mereka ya balasannya adalah surga karena jihad fisabilillah. Begitu pula masyaqqah yang terjadi kalau misalnya orang yang berzina, ya kan, wala'iyadzubillah, orang yang sudah suami atau yang memiliki suami atau memiliki istri kemudian berzina dengan orang lain, wala'iyadzubillah, maka hukumannya dalam syariat Islam itu adalah dirajam. Rajam itu dicambuk hingga ia mati.
tentunya ini ada masyaqqah sekali, ya kan? Ada masyaqqah sekali, ya kan? Tetapi ini tidak gugur, hukuman rajam ini tidak gugur, ya kan? Kalau misalnya digugurkan, ya kan, maka akan berdampak pada kefasidan, kerusakan yang lainnya. Maka zina akan menyebar di mana-mana. Ya, begitu pula dengan syariat qisas, ya kan, orang yang membunuh maka dia hukumannya juga dibunuh. Ya kan, ketika syariat qisas ini tidak ditegakkan, maka pembunuhan akan terjadi di mana-mana. Inilah yang dinamakan masyaqqah yang tidak bisa dipisahkan dari suatu ibadah atau perbuatan, ya. Tetap tidak gugur, ya kan? Tidak ada keringanan. Insyaallah bisa difahami. Kemudian bentuk masyaqqah yang kedua, ini yang bisa dipisahkan dari bentuk ibadah. Nah, di sini ada tiga tingkatan dari masyaqqah. Yang pertama adalah masyaqqah 'azimah. Azimah itu adalah yang berat, ya, masyaqqah 'azimah. Nanti kita jelaskan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah masyaqqah khafifah. Lawan kata 'azimah, khafifah. Khafifah itu yang ringan. Ada masyaqqah, ada sesuatu yang memberatkan tetapi ringan sekali. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah masyaqqah mutawassithah. Masyaqqah mutawassithah yang sedang, maksudnya di antara yang tengah-tengah, di antara 'azimah dan khafifah. Di antara 'azimah dan khafifah. Baik. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah masyaqqah 'azimah. Masyaqqah 'azimah itu adalah masyaqqah yang sangat berat. Namun sebelumnya, lihat di sini ada masyaqqatun 'azimatun. Ya kan? 'Azim, ya. Kalau kita belajar ilmu nahwu ada namanya bab na'at wal man'ut, ya kan? Sifat dan yang disifati. Lihat di sini masyaqqatun 'azimatun. 'Azimah di sini adalah sifatnya masyaqqah. Ya, sifatnya masyaqqah. Masyaqqah di sini muannas pakai ta marbutah, maka sifatnya pun harus muannas. Masyaqqatun 'azimatun, yaitu masyaqqah, ya, yang sangat berat, yang tidak bisa ditanggung atau di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan manusia. Seperti apa di sini? Seperti ketakutan akan hilangnya nyawa kita, ya kan, atau rusaknya anggota badan kita, atau hilangnya harta kita misalnya. Ya kan, di sini masyaqqah 'azimah. Maka masyaqqah semacam ini tidak bisa membawa kepada keringanan. Misalnya dalam perjalanan haji, ya, kita harus menempuh perjalanan haji. Tetapi dalam perjalanan haji kita itu lewatnya memang hanya ada satu jalan ini. Kita nggak ada jalan lagi kecuali jalan ini doang. Nah, sementara jalan ini itu kebanyakan terjadi kejahatan di situ. Nggak ada keselamatan di situ, di jalan itu. Maka di sini gugurlah kewajiban melaksanakan haji. Karena nyawa menjaga nyawa, menjaga badan anggota badan itu lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan agar bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain, ya. Insyaallah bisa difahami untuk masyaqqah 'azimah. Adapun masyaqqah tingkatan yang kedua yaitu masyaqqatun khafifatun. Lawan kata dari 'azimah, ya. Kalau yang tadi masyaqqah yang sangat sulit sekali yang di luar di luar kemampuan manusia. Nah, sekarang masyaqqah khafifah itu kesulitan yang ringan, yang masih bisa diatasin, ya kan, seperti flu biasa, pusing kepala, ya kan, seperti lagi nggak mood, ya kan. Di sini, ya kan, misalnya lagi nggak mood atau pusing kepala, ya bukan berarti terus kita nggak usah puasa, ada keringanan di situ karena kita lagi pusing kepalanya atau lagi nggak mood jadi nggak sholat. Ini nggak boleh, ya. Masyaqqah yang semacam ini tidak berpengaruh sama sekali. Ya, mau kita pusing kepala, mau kita flu, mau kita batuk, kita tetap diwajibkan untuk menjalankan sholat dan puasa. Adapun tingkatan yang ketiga yaitu masyaqqah mutawassithah. Ya, masyaqqah mutawassithah yaitu pertengahan, ya, nggak berat dan juga nggak ringan. Nah, masyaqqah yang seperti ini ummahat itu dilihat berdasarkan kemampuan si mukallaf tersebut. Ya, dilihat berdasarkan kemampuan mukallaf itu sendiri. Imam Syatibi berkata, "Ar-ruju'u ila rukhsati yungdaru fihi bihasbin kulli syakhsin wa bihasbi kulli 'arid."
ya. Imam Syatibi berkata bahwasanya masyaqqah mutawassithah ini ya untuk keringanan, untuk rukhsah, untuk mengambil rukhsah itu kembali dilihat dari keadaan si mukallaf, keadaan seseorang, setiap seseorang. Setiap seseorang itu keadaannya berbeda-beda. Misalnya bersafar, ya kan, dalam melakukan safar. Ya kan, ada orang dalam melakukan safar. Nah, pas kebetulan adalah puasa Ramadan, ya, kebetulan sedang puasa Ramadan. Keadaan seseorang tuh berbeda satu dengan yang lainnya. Ada orang di mana dia walaupun safar, ya kan, dia tetap mau berpuasa. Dia nggak mengambil rukhsah, ya kan? Maka dia berpuasa saja. Dia mengambil azimah. Lawan kata dari rukhsah itu adalah azimah. Kalau rukhsah mengambil keringanan, kalau azimah dia mengambil yang asli. Pada asalnya yaitu berpuasa. Ya kan? Justru kalau dia nggak berpuasa, dia akan berat untuk menggantinya. Ya, karena kembali di ayat yang tadi firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 185 tadi, ya kan, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Apabila dia bersafar, ya kan, dan dia membatalkan puasanya, boleh-boleh saja karena ada alasan yaitu safar, tetapi dia mengganti puasanya di lain hari. Nah, ada orang yang justru kalau mengganti itu berat sekali, ya, justru berat sekali. Dan di sini dia mengambil azimah, dia nggak mengambil rukhsah, dia mengambil azimah, maka boleh-boleh saja. Dan masya Allah ya, nggak apa-apa dia berpuasa. Nah, sebaliknya ada orang yang safar memang kondisinya nggak memungkinkan untuk berpuasa. Dia berat kalau berpuasa, bawa anak misalnya, bawa koper banyak misalnya, terus mungkin dia nggak di VIP, terus perjalanan safarnya memang panjang sekali, maka dia ahlan wa sahlan, nggak apa-apa mengambil rukhsah, ya, mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini insya Allah bisa difahami ya untuk masyaqqah mutawassithah. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu pembagian masyaqqah tadi, bahwasanya tidak setiap masyaqqah itu ada keringanannya, ya. Sekarang masuk kepada asbabut takhfif, sebab-sebab adanya keringanan, at-takhfif, ya. Asbabu itu jamak dari kata sababun, ya, sebab, ya, sebab-sebab. At-takhfif itu kemudahan atau keringanan. Ya kan, ternyata ada sebab-sebab yang boleh yang boleh kita mengambil takhfif itu. Yang pertama as-safar, ya, as-safar atau dalam perjalanan atau dalam bepergian. Seperti yang tadi kita sebutkan contohnya, ya kan, kita safar, ya kan, kemudian kita tidak berat untuk melakukan puasa Ramadan misalnya, ya kan, karena tadi kondisi tadi, maka kita boleh ya mengambil rukhsah di situ as-safar. Atau dalam safar juga, ya kan, kita boleh mengqashar sholat, ya, kita boleh mengqashar sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya kan. Tapi ingat, mengqashar sholat hanya boleh ketika safar saja. Di luar safar tidak ada mengqashar sholat. Sebab takhfif yang kedua yaitu al-marad, yaitu sakit, karena sakit, ya kan, boleh karena sakit, ya kan, maka kita tidak berwudu atau tidak mandi wajib dengan air, tetapi menggantinya dengan apa? Dengan tayammum karena adanya marad, ya kan. Kalau kita berwudu, kulit kita bersentuhan dengan air, kata dokter akan memperburuk ya kesehatan kita, memperburuk penyakit kita, maka kita boleh menggantinya dengan tayammum. Sebab yang ketiga yaitu al-ikrah. Sebab yang ketiga yaitu al-ikrah, karena terpaksa. Misalnya terpaksa karena dia harus makan bangkai. Kita ketahui bangkai itu najis dan haram hukum untuk memakannya, ya kan? Tetapi dalam keadaan terpaksa karena kita mau meninggal bahkan, maka kita boleh bahkan wajib untuk memakannya, sekedar untuk menjanggal kelaparan kita biar kita tidak mati. Itu al-ikrah. Nah, tetapi di sini ya Ummahat, saya kasih note di sini catatan, kecuali dipaksa untuk membunuh atau dipaksa untuk berzina, maka tidak ada keringanan di sini, ya kan? Seseorang misalnya dipaksa, kamu kalau nggak bunuh si ini, maka kamu akan kubunuh. Nah, di sini dia memang dipaksa, tetapi tidak boleh melakukan paksaan itu. Tidak ada takhfif di situ, tidak ada keringanan di situ. Justru kalau dia sendiri yang dibunuh,
ya kan dia akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada paksaan untuk dibunuh untuk orang. Kalau kita dibunuh, ya udah justru malah kita mendapat pahalanya. Oke, jadi kalau kita dipaksa untuk membunuh, kita tidak boleh menjalankannya. Ataupun dipaksa untuk berzina, ya, aku berzina, aku zina dipaksa kok, ya, tidak ada ya, tidak boleh di sini, ya kan? Apabila kita menuruti ya paksaan tersebut, membunuh orang atau berzina, kita mendapat dosanya. Jadi untuk terpaksa memang ada kebolehan di situ, ya kan? Ada kebolehan di situ, tetapi tidak untuk dua hal ini, yaitu membunuh dan juga berzina. Kemudian asbabut takhfif yang keempat yaitu an-nisyan, lupa, ya kan, karena lupa. Rufi'a anil ummati al khata, rufi'a an ummati al khata wan nisyan, ya kan, diangkat dari diangkat dari umatku, ya, kata Rasulullah, sabda Rasulullah yang artinya ya diangkat oleh umatku al khata wan nisyan, salah dan lupa, ya kan, salah dan lupa. Di sini kalau kita lupa, ya kan, maka kita tidak mendapatkan dosa. Misalnya kita sedang puasa dan kita kebiasaan suka mencicipi makanan sampai kita telan, ya kan, kita lupa, ya kan, maka puasa kita tidak batal. Puasa kita tidak batal dan kita teruskan puasa kita, karena an-nisyan, ya, artinya lupa, ini merupakan sabab dari takhfif, sabab dari keringanan. Sabab keringanan yang selanjutnya yaitu al-jahl, yaitu ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan. Misalnya dia tidak tahu kalau khamr, arak itu adalah haram, ya kan? Dia tidak tahu misalnya kalau sholat itu harus berdiri, ya kan? Bagi yang mampu dia tidak tahu kalau dia harus berdiri sholatnya. Maksudnya rukun, salah satu rukun dari sholat fardu itu adalah al-qiyam, berdiri. Ya dia nggak tahu. Misalnya juga dia nggak tahu kalau surat Al-Fatihah juga merupakan rukunnya sholat. Karena mungkin dia baru masuk Islam misalnya, ya. Nah, ketidaktahuan ini merupakan sabab dari takhfif, ya, maka tidak mengapa. Ya, kemudian sabab takhfif selanjutnya yang terakhir di sini al-'usr wa umumil balwa, yaitu kesulitan secara umum yang hampir tidak bisa dihindari, yang tidak bisa dihindari. Misalnya kita terkena kotoran burung-burung di mana burungnya banyak sekali seperti yang terjadi seperti yang kita lihat di halaman Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, ya kan? Itu banyak sekali burung-burung, ya kan, kemudian banyak kotoran burung-burung di situ. Nah, baju kita terkena kotoran itu, sementara kita tahu kotoran binatang, baik dagingnya itu dimakan atau dagingnya tidak boleh dimakan, itu tetap najis, tetap nggak boleh, tetap najis, ya, dalam mazhab Syafi'i tetap najis, ya kan? Dan kita tahu kalau kita sholat membawa najis itu nggak sah sholat kita. Tetapi karena ini adalah sesuatu, ya, kotoran burung-burung yang saking banyaknya itu adalah sesuatu yang usr wa umumil balwa, yang hampir tidak bisa dihindari, maka menjadi ma'fu anhu, maka dimaafkan, maka tidak mengapa. Begitu pula bila kalau misalnya baju kita kena dam haid, kena darah haid, ya kan? Darah sendiri hukumnya adalah najis, ya, maka wajib dibersihkan dahulu kalau mau memakai baju itu, ya, memakai baju yang terkena najis itu. Tetapi dalam hal ini sudah dicuci tetapi bekas darah itu susah hilang banget, masih ada bekasnya dan susah dihilangkan. Maka ini tidak mengapa, termasuk ma'fu anhu, sesuatu yang dimaafkan. Maka boleh menggunakan baju bekas darah haid itu. Insya Allah bisa difahami, ya, Ummahat, ya. Jadi asbabut takhfif ada, ya, yang pertama safar, marad sakit, al-ikrah terpaksa, an-nisyan karena lupa, al-jahl ketidaktahuan, al-'usr wa umumil balwa, ya, susah, kesukaran atau kesulitan secara umum yang hampir tidak bisa dihindari. Apabila kita sudah mengetahui macam-macam tadi, sebab-sebab dari keringanan tadi, sekarang kita memasuki anwa' ar-rukhas. Anwa' itu jamak dari nau'. Nau' itu artinya macam-macam, tipe. Ar-rukhas jamak dari rukhsah. Kita sering kan bilang rukhsah. Nah, jamaknya adalah ar-rukhas. Jamaknya adalah ar-rukhas.
ya, keringanan. Baik. Nah, apa saja sih? Ternyata ini rukhsah banyak macamnya ya. Yang pertama adalah rukhsah isqat. Rukhsah isqat. Isqat itu rukhsah yang berupa pengguguran kewajiban. Yang tadinya wajib dijalankan tetapi karena ada sesuatu hal, ada penghalangnya, maka kewajiban itu menjadi gugur. Seperti apa? Seperti sholatnya wanita haid dan nifas. Ini nggak boleh. Ya, wanita yang sedang haid dan nifas merupakan penghalang sahnya sholatnya, maka tidak boleh seorang wanita yang sedang haid dan nifas untuk melakukan sholat yang tadinya wajib bagi dia menjadi apa? Menjadi gugur. Itu dinamakan rukhsah isqat. Rukhsah isqat. Yang kedua yaitu rukhsah tangkis. Ya, rukhsah tangkis. Tangkis dari naqs berupa pengurangan. Ya, adanya rukhsah karena berupa pengurangan. Seperti apa? Mengqashar sholat, ya, yang tadinya aslinya adalah 4 rakaat untuk sholat duhur, sholat asar, ya kan, sholat isya itu tadinya 4 rakaat. Kemudian karena ada rukhsah, ya, dikarenakan apa? Safar tadi, ya, maka boleh yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian rukhsah ibdal badal, ya kan? Ibdal itu artinya penukaran, ya, penukaran, ditukar, ya kan? Seperti ditukarnya wudhu atau mandi dengan tayamum. Nah, di sini nggak ada air, kita sudah cari-cari air, tetapi nggak temu juga, ya kan? Dan bentar lagi waktu mau keluar, waktu sholat mau keluar, maka kita boleh bertayamum. Tapi ingat di sini ya, tayamum di sini tidak bisa menggantikan atau tidak bisa menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Lalu bagaimana niatnya? Niatnya untuk istibahatis sholat, untuk dapat dibolehkan melakukan sholat. Ya, kalau ada air baru wudhu atau mandi menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Oke ya. Jadi memang tayamum boleh ya, boleh ditukar dengan wudhu atau mandi, maaf, boleh ditukar dengan tayamum, tetapi niatnya berbeda, ya kan? Niat tayamum berbeda dengan niat wudhu dan mandi. Kalau wudhu tadi untuk menghilangkan hadas kecil, sementara mandi untuk menghilangkan hadas besar, tayamum tidak bisa menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Tetapi niatnya untuk apa? Istibahatis sholah, untuk dibolehkannya melakukan sholat. Kemudian macam rukhsah yang selanjutnya yaitu rukhsah takdim wa takhir. Rukhsah takdim wa takhir. Rukhsah berupa mendahulukan atau mengakhirkan waktu. Ini yang sering kita lakukan ya, apabila kita safar, kita boleh menjamak ya sholat takdim ataupun takhir, mendahulukan sholat ya asar ke sholat waktu duhur, atau mendahulukan waktu sholat duhur, waktu sholat isya ke waktu maghrib. Ya, itu kita namanya jamak takdim, ya, mengumpulkan dua sholat ke salah satu waktu sholat. Boleh waktu sholat yang pertama atau waktu sholat yang kedua. Kalau waktu sholat yang pertama maka dinamakan jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu sholat yang kedua maka dinamakan jamak takhir. Dan ini ada rukhsahnya, boleh ya kan, ketika kita safar ya, ataupun ketika dalam keadaan hujan lebat ya kan, hujan lebat, tetapi di sini menjamak sholat dalam hujan lebat itu hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Untuk jamak sholat jamak ketika sebabnya ada hujan lebat itu hanya rukhsah takdim saja ya, jamak takdim saja ya kan. Misalnya hujan lebatnya pada sholat maghrib dan pada maghrib ya kan, maka boleh melakukan jamak takdim, sholat isya dilakukan pada waktu sholat maghrib, dan tidak boleh dijamak takhir untuk sebab hujan yang lebat. Kemudian macam rukhsah selanjutnya yaitu rukhsah ittiror. Ya, rukhsah ittiror yaitu rukhsah berupa kondisi darurat. Ya, rukhsah ikhtirar, rukhsah berupa kondisi yang darurat, yang seperti kita singgung tadi, memakan bangkai ketika tidak ada makanan dan kita hampir mati. Di sini boleh kita mengambil rukhsah, bahkan wajib bagi kita untuk memakannya kalau nggak ada makanan yang halal yang lainnya. Ya, hanya ada satu-satunya itu. Ya kan, maka kita memakannya sekedar menjanggal perut kita agar kita tidak mati.
Dan yang terakhir yaitu dari rukhsah taghyir berupa perubahan. Rukhsah berupa perubahan, taghyir itu perubahan. Seperti perubahan tata cara sholat, ya kan, dalam keadaan khauf, dalam keadaan takutan atau dalam keadaan perang. Nah, dalam keadaan ini, ya kan, tata cara sholat berubah, ya kan, berubah. Dan sholatul khauf ada di dalam pembahasannya sendiri, di dalam bab fikih sholatul khauf, ya. Insya Allah kapan-kapan kita bisa membahasnya. Baik, kalau kita sudah mengetahui tadi makna kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, kemudian kita mengetahui landasannya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kemudian kita mengetahui pembagian dari masyaqqah, ya ada masyaqqah yang tidak bisa gugur, ya kan? Masyaqqah tersebut, ya kan? Ada masyaqqah yang bisa gugur, ya kan? Kemudian kita mengetahui asbabut takhfif, sebab-sebab adanya kemudahan, kemudian kita mengetahui anwa'ir rukhas, macam apa saja rukhsah, ya, rukhsah apa saja. Sekarang kita masuki poin yang terakhir, yaitu beberapa kaidah turunan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Karena yang kita bahas ini adalah kaidah fikih kubro yang terbesar, maka setiap kaidah memiliki kaidah turunan. Setiap kaidah memiliki kaidah turunan. Yang pertama, kaidah yang pertama yaitu idza dzaqal amru ittasa'a. Idza dzaqal amru ittasa'a. Bila suatu perkara itu menyusahkan, memberatkan, ya, menyempitkan, maka akan menjadi luas atau menjadi mudah, ya. Kaidah ini pertama kali dilontarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang akhirnya menjadi suatu kaidah fikih, ya kan? Nah, contohnya bagaimana? Idza dzaqal amru, dhaqa itu fi'il madhi, dhaqa yadhiqu, fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-amru. Idza dzaqal amru, maka menjadi ittasa'a, ya, al-amru itu perkara, maka perkara itu menjadi luas, menjadi meluas atau menjadi mudah. Seperti bagaimana? Nih lihat di sini, seseorang yang tidak sanggup melunasi hutangnya pada tempo yang telah ditentukan, ya kan, berhutang dan dikasih waktu di sini nanti bulan depan bayarnya ya tanggal sekian. Baik. Kemudian pas jatuh tempo, ya kan, si peminjam uang itu minta diperpanjang. Maka bagaimana orang yang meminjamkan uang tersebut? Dia wajib untuk memberikan tambahan tempo. Ya sudah, nggak apa-apa, tak kasih waktu lagi. Ya kan? Ya kan, karena dia memang dalam keadaan sempit, belum bisa untuk membayar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, ya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan menyedekahkannya sebagian atau semua hutang itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, ini adalah Masya Allah ya, bahwasanya memang agama Islam itu memang agama yang saling tolong menolong, ya, tidak memberatkan satu sama lainnya. Ya, subhanallah. Jadi kita seharusnya bersyukur dan bangga dengan agama kita, dengan syariat yang telah Allah syariat kepada hamba-hambanya. Baik, kemudian kaidah yang kedua yaitu lawan kata dari kaidah yang pertama. Idza ittasa'al amru dhaqa. Nah, kalau tadi idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila suatu perkara itu menyempit, maka akan menjadi meluas. Nah, kaidah yang kedua ini kebalikannya. Idza ittasa'al amru. Kalau perkara itu sudah meluas kembali, maka apa? Dhaqa, maka menjadi sempit lagi, ke asal semula maksudnya. Oke ya. Nah, kaidah ini kebalikan dari sebelumnya.
Apabila keadaan darurat atau kesusahan itu sudah hilang, maka perkara kembali kepada semula. Ya tadi, orang yang dipinjamin duit tadi sudah diberi jatah tempo dan sudah diberi jatah tempo misalnya ya udah sebulan lagi ya. Nah, sebulan lagi dia sudah mempunyai uang, maka dia tidak boleh menunda-nunda untuk membayarnya, nggak boleh. Dia sudah diberi kelapangan dan punya uang untuk membayarnya, maka dia harus membayarnya. Karena ini kaidah tadi idza ittasa'al amru dhoko, ya, apabila keluasan itu kembali lagi, maka ya sudah persoalannya juga kembali ke semula. Kemudian kaidah turunan yang ketiga yaitu berbunyi majaza li'udhrin batala bizawalihi. Majaza li'udhrin batala bizawalihi. Apa yang dibolehkan karena uzur, maka akan batal dengan hilangnya keudzuran itu. Ini semakna dengan dua kaidah yang di atas tadi, ya kan? Sesuatu yang karena uzur maka boleh dilakukan. Tetapi kalau uzur itu hilang, ya sudah, ya kan? Kebolehan itu juga hilang, ya kan? Seperti di sini boleh bertayamum karena nggak ada air, ya kan? Karena nggak ada air atau karena sakit ada air tapi karena sakit, ya kan? Kalau kulit kita bersentuhan dengan air maka akan merusak atau memperlama kesembuhan. Maka di sini boleh bertayamum. Tetapi kalau sudah mendapati air atau kita masih sakit tapi kata dokternya sudah boleh menggunakan air, maka sudah kita tidak boleh lagi bertayamum. Oke, jadi kaidah ini semakna dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Majaza li'udhrin batala bizawalihi. Apa yang dibolehkan karena sesuatu yang karena ada alasan yang syar'i, maka akan batal juga dengan hilangnya keuzuran itu. Kemudian kaidah turunan selanjutnya yaitu ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu darurat, ya kan? Darurat, suatu keadaan yang darurat, tuh di bahasa Arabnya darurat, membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram, yang tadinya haram, ya seperti yang tadi, ya kan kita nggak boleh makan bangkai karena bangkai itu najis dan haram untuk memakannya. Tetapi karena keadaan kita darurat sekali, maka kita dibolehkan untuk memakannya. Tetapi, nah di sini ada kaidah selanjutnya, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat itu harus diukur seperlunya saja. Boleh memakan bangkai dalam keadaan darurat, bahkan wajib, tetapi ya sekedar kebutuhannya saja, sekedar kebutuhannya saja, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih." Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Fala itsma 'alaih. Itsm itu dosa, maka tidak ada dosa baginya. Baik, kemudian terakhir yaitu ya al-ittiraru la yabtulu haqqul ghair. Al-ittiraru la yabtulu haqqul ghair. Ya, kedaruratan, ya keadaan darurat itu boleh, tetapi ya di sini ada ikatannya. Boleh, tetapi boleh melakukan sesuatu yang darurat yang tadinya nggak boleh, tetapi dilihat, tetapi tidak bisa menggugurkan hak orang lain. Mentang-mentang ini kita dalam keadaan darurat kok, terus kita tidak memperhatikan hak orang lain juga tidak boleh. Jadi di sini kedaruratan itu tidak boleh menggugurkan hak orang lain. Kaidah ini merupakan bentuk pengecualian dari kaidah yang sebelumnya, yaitu ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, tetapi dengan melihat hak orang lain juga. Tidak bisa menggugurkan hak orang lain. Seperti ini dicontohkan di sini, apabila sebuah perahu dikhawatirkan akan tenggelam karena banyaknya muatan, kemudian si pemilik perahu itu melemparkan sebagian barang milik penumpang ke laut, maka si pemilik perahu itu wajib mengganti barang yang dilemparkan tersebut kepada pemiliknya nanti. Ya kan? Karena apa? Al-ittiraru
la yabtulu haqqul ghair. Kedaruratan tidak boleh menggugurkan hak orang lain. Begitu pula tadi, darurat harus memakan makanan orang lain. Sudah nggak ada makanan lagi nih, makanan orang lain tapi nggak tahu punya siapa, ya kan? Terus kalau udah cari tahu ternyata oh ini miliknya si ini. Ya nanti ketika kita sudah nggak dalam keadaan darurat, kita harus menggantinya. Kecuali yang pemilik makanan tersebut mengikhlaskannya, ya sedekah bagi si pemilik tersebut. Mungkin sampai di sini untuk kaidah kubro yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwasanya sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya Ummahat. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.